Mmm, apa ya, jadi perempuan cantik itu sih nggak harus cantik secara physically kalau menurut gua. Karena banyak hal yang menjadi pertimbangan ketika kita menjadi seorang perempuan yang cantik. Sometimes, di kehidupan kita, aku ngelihat banyak banget pertimbangan untuk melakukan sesuatu ketika kita terlihat cantik. Contoh, lu adalah seorang cewek yang menurut lu biasa aja dengan cara lu menyampaikan di dalam diri lu adalah seorang cewek yang biasa aja. Nah, perkataan itu akan membuat lu menjadi seorang biasa aja. Dan banyak hal yang membuat kita berpikiran, kita men-trigger kepala kita untuk membuat diri kita itu menjadi cewek yang biasa aja. Gue banyak belajar, bukan belajar sih, lebih kayak, iya sih lebih ke belajar. Gue banyak melihat bahwa ketika kita sebagai seorang cewek yang menyatakan bahwa diri kita adalah cantik, maka kita akan cantik. Dan kita akan pede di dalam diri kita, maksudnya kita akan pede membawakan diri kita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, bahwa kita adalah orang yang cantik. Cantik sebenarnya mungkin akan terlihat secara physically, tapi zaman sekarang cantik itu akan berubah ketika lu banyak bergaul. Contoh, banyak orang selama ini mempertimbangkan kecantikan itu dari bentuk mukanya, parasnya, lebih ke mengarah ke physically. Tapi ketika lu sudah bertemu banyak orang dan lu ketika menjadi dewasa, cantik tuh sudah bukan lagi secara physically, tapi cantik secara nature, apa yang ada dalam diri lu. Ketika orang-orang ngelihat lu, oh dia cantik nih gitu. Jadi pandangan kita itu bukan hanya secara physically, tapi ketika dia berprestasi, dia mampu ngomong di banyak orang, dan dia bisa kayak ngomong, gue bisa melakukan ini tanpa harus ada embel-embelnya, tanpa harus gue cantik gitu. Karena banyak hal yang gue lihat di dunia ini, maksudnya bukan di dunia ini, lebih kayak selama gue hidup, cewek cantik itu banyak dan dia pede dengan kecantikannya. Sedangkan cewek yang tidak cantik menurut dia banyak, lebih banyak, dan dia tidak pede dengan apa yang dikatakannya. Contoh, let's say ketika kita ketika kita berbicara, semua omongan kita itu akan tetap dihargai orang. Orang-orang akan melihat kita, orang-orang akan merespeki kita. Itu karena kita membawakannya dengan elegan. Itu makanya setiap cewek dikhususkan mampu untuk mengelola perkataan. Dia mampu untuk memberikan pernyataan yang membuat orang-orang yakin bahwa dia adalah seorang cewek yang cantik. Berbobot apa tidaknya, itu adalah bagian dari cewek cantik kalau menurut gue. Karena memang di zaman sekarang, ketika lu cantik dan lu percaya dengan diri lu kalau lu adalah orang yang cantik, itu menurut gue it's very 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 important. Karena memang banyak trust isu di dalam diri kita yang menyatakan bahwa oh gue gak cantik nih, gue gak cantik. Nah, kalau ada pikiran itu di dalam diri lu, mari lu korek lagi ke dalam diri lu. Kayak lu tanya, apakah gue memang cantik? Apakah gue menjadi salah satu orang yang tercantik dari versi gue, dari versi omongan gue?
Karena itu membuat kita jadi percaya diri. Ketika lu cantik dan lu merasa dan yakin bahwa diri lu adalah cantik, itu akan kebalas dengan cara lu berbicara, cara lu meresponi. Lu gak akan kayak sedikit-sedikit cara responnya jelek, terus cara ngomong lu semakin berbobot, tidak ada omongan jahat, tidak ada omongan kotor. Kalau menurut gua itu adalah cewek cantik. Dan pasti lu berpikiran bahwa tapi kan cewek cantik itu harus secara physically akan mengikuti isi yang ada di kepala lu. Karena ketika lu udah cantik, lu punya ilmu, lu akan berusaha untuk membersihkan diri lu, terutama badan lu. Ketika lu ngerasa badan lu gak bersih, budukan, gatel, banyak hal yang membuat diri lu tidak pede dengan kecantikan lu, itu akan mengikuti diri lu. Ketika lu udah berani ngomong bahwa diri lu adalah cantik, lu akan merubah mindset itu di dalam diri lu, terutama di badan lu dan kecantikan lu. Kalau menurut gue, cantik itu adalah special for you. Itu harus ditanamkan ke dalam dirimu. Makanya itu gue belajar bahwa gue adalah manusia paling cantik. Menurut gue adalah manusia yang paling beruntung menurut gue, dan gue adalah manusia yang paling baik menurut gue. Karena ketika lu menanamkan mindset itu di dalam diri lu akan kemana-mana bisa sendiri. Lo akan kemana-mana dengan pede menyatakan bahwa diri lo adalah cantik. Even ada orang pun yang menyatakan bahwa diri lo tidak cantik, mungkin dia hanya melihat sekedar dari lo, secuil daripada lo, atau seserpih daripada lo. It's not important for you. Just do it. You smart. You gue bilang, kamu adalah cewek yang pinter, cewek yang cantik dalam artian apapun itu adalah masuk kategori dalam diri lo. Jadi ketika ada orang menyatakan bahwa diri lo tidak cantik, tutup mulutnya, jangan, nggak perlu didengerin, diemin aja. Even kayak dia menyinggung lo, oh it's not important, lo ngas, ibaratnya lu adalah under gue, tanpa lu gue juga bisa, ada lu gue gak bisa, mending gue tanpa lu gue bisa. Kalau menurut gue, lu harus bisa memilih teman. Ketika lu punya teman satu dan dia menjauhkan lu daripada teman-teman lu, menurut gue teman lu itu adalah salah. Kalau menurut gue, nah ketika lu punya teman yang menurut lu masuk ke dalam diri lu, ya udah temenin. Jangan sampai lu berteman sama orang yang toksik, orang yang suka ngomong kotor, orang yang suka ngomong jahat, orang yang menyakiti hati. Kita memang kalau gue sebagai manusia, gue gak akan mendoakan dia menjadi jahat ya dia, Tuhan tolong balaskan. Enggak, gue gak mau mendoakan hal-hal kayak gitu. Karena menurut gue Tuhan tuh sayang banget buat ngerjain hal-hal sepele yang menurut gue gak penting. Karena gue menyebut dia aja dalam doa gue gak mau. Karena memang gak sepenting itu dia dalam hidup gue gitu. Jadi ketika lu nemu orang-orang yang jahat sama lu dan dia berbuat jahat sama lu, just leave, tinggalin, bodo amatin. Even apapun yang terjadi, dia gak akan mempengaruhi hidup lu, dan lu gak akan terpengaruh hidup lu oleh dia. Karena dia adalah sebagian dari serpihan kecil yang lo anggap under lo. Kalau menurut gue, orang-orang yang kayak gitu adalah sampah. Sampah yang bisa kita pilah untuk kita buang dari hidup kita. Ketika lo berteman sama orang kayak gitu, please leave, tinggalin. Karena dia gak sepenting itu. Menurut dia penting, tapi menurut kita dia gak penting. Jadi ketika lu memilih untuk menjadi seorang wanita yang cantik, lingkungan pertemanan lu akan semakin menyusut. Lu akan tahu mana teman mana tidak. Lu akan tahu mana yang penting dan tidak. Ketika rekan kerja lu tidak baik menurut lu,
tinggalin. Just profesional. Even lo nggak ngobrol sama dia nggak penting kalau memang tidak ada pentingannya. Kalau menurut gue itu. Jadi buat teman-teman, ketika lo ngerasa bahwa gue nggak bisa nih ninggalin dia karena gue butuh banget, ya itu pilihan lo. Ketika lo bahkan bertahan lama di situ, lo akan menerima semua toksik yang akan dia berikan kepada lo. Umur tuh nggak jadi jaminan untuk menjadi dewasa. Umur tuh nggak jadi jaminan orang ngomong jahat, jorok, itu nggak akan jaminan. Itu akan membuat lo menarik diri. Nggak ada jaminan kalau misalnya dia kan lebih tua gini-gini. Nggak. Omongan jorok, omongan jahat itu adalah timbul dari dirinya sendiri. Mungkin lingkungannya kan seperti itu, makanya dia bisa ngomong jahat kayak gitu. Kita nggak tahu. Kalau kita memang tidak bisa berteman dengan omongan teman-teman yang beromongan jahat, jangan berteman. Kalau menurut gue, tinggalin. Dia nggak sepenting itu buat lo. Just it. Terima kasih.